Kalau Anda pernah atau sudah menyaksikan video saya tentang Verde dan Verdetsu, saya sempat spill di video itu tentang transaksi yang berkesan di Verdetsu. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan atau saya akan ceritakan lebih lanjut lagi tentang hal itu. Kenapa saya menceritakan ini? Yang jelas ini menjadi pengalaman hidup saya yang sangat terkesan selama saya di properti sebagai agent. Yang pertama alasannya adalah nilai emosional pada saat transaksi itu dilakukan dan hingga saat ini. Yang kedua adalah pelajaran apa yang bisa saya ambil hikmahnya dari dua hal tersebut. Yang pertama adalah pada saat tahun sekitar 2013, pada saat itu Verdetsu pun belum dibangun karena masih dalam tahap off plan. Tapi Verde 1 sudah dalam progress project. Nah, pada saat penawaran dari pihak developer untuk dipromosikan Verdetsu, kita sebutlah klien saya Mr. A. Beliau adalah salah satu direktur bank swasta ternama di Jakarta dan dimiliki oleh keluarga Old Money di Indonesia ya saat ini. Beliau langsung kontak saya directly, langsung dari Hanoi, Vietnam waktu itu, dan menanyakan secara singkat profil Verdetsu dan pengembangnya. Dan gak lama beliau bilang, oke, nanti dilanjutkan oleh asisten saya. Dan mulai saat itu sampai detik ini video ini buat, saya belum pernah bertatap muka dengan beliau sama sekali. Mulai dari telepon tersebut, booking unit, pemilihan unit, sampai serah terima sekalipun belum pernah ketemu. Tapi luar biasanya buat saya, dan saya sangat terkesan adalah beliau masih welcome. Beliau masih nerima kalau saya komunikasi dengan beliau via telepon atau WhatsApp. Dan sambutannya hangat. Ini cukup terkesan buat saya. Dan transaksi ini adalah transaksi perdana saya di properti. Saya bersyukur bisa bertemu dengan kalangan-kalangan yang tadi saya berpikir akan banyak sekali hambatan secara psikologis, tapi ternyata kebalikannya. Yang kedua, klien saya sebut saja Mr. M. Beliau adalah owner dari brand optik terbesar di Indonesia dan sudah lama, juga brand-brand luxury lifestyle yang area marketnya se-Asia. Sudah 60 tahun, punya cucu. Kenapa beliau memilih Verdetsu? Yang pertama, beliau bilang bahwa rumahnya di Pondok Indah dan kantornya di Menteng itu setiap hari memakan perjalanan kalau di total bolak-balik sekitar 4 jam lebih. Buat beliau itu sungguh melelahkan dan banyak membuang waktu. Makanya dia cari atau dia ingin tinggal yang tidak jauh dari kantornya di Menteng. Tapi sesuai dengan selera beliau, makanya dipilih Verdetsu. Kemudian yang kedua adalah kehidupan beliau yang menginginkan setiap weekend keluarganya berkumpul semua. Anak dan cucu berkumpul setiap weekend karena buat beliau adalah keluarga nomor satu. Keluarga adalah segalanya. Nah, yang ketiga kenapa beliau memilih Verdetsu adalah ternyata mantan anak buah beliau itu sudah punya 2 unit di Verde. Itu yang membuat beliau yakin bahwa Verde itu adalah pilihan yang pertama.
dan yang utama. Nah, dari dua klien saya ini, saya banyak belajar bahwa satu, ketika kita sudah pada puncak pencapaian dalam hal karir ataupun kehidupan, ternyata dari beliau-beliau ini saya belajar yang pertama, mental of service. Dari Mr. A saya sangat banyak belajar bahwa service atau membantu orang lain itu tidak boleh luntur, atau bahkan harus semakin tegas, maksudnya semakin dipertajam, semakin sering. Karena dengan banyak membantu orang lain, artinya kita membantu kehidupan kita sendiri sebenarnya. Karena itu terwujud ketika atau setiap kali saya berkomunikasi dengan beliau, beliau akan selalu membuka percakapan dengan, ada yang bisa saya bantu. Nah, itu saya pakai terus sampai sekarang kalau saya banyak berinteraksi dengan klien-klien atau owner-owner. Dari Mr. M, saya belajar bahwa ternyata yang membuat beliau-beliau ini berada dalam puncak pencapaian hidupnya adalah keluarga. Keluarga. Makanya mereka tidak akan melupakan keluarga mereka. Dan Mr. M ini sangat perhatian ke keluarganya. Salah satunya ketika dia membooking atau memilih unit di Verdetu, itu langsung 3 unit dalam satu lantai yang sama, di lantai yang sama. Dan dia bilang, ini nanti untuk keluarga saya. Jadi dia memilih Verdetu bukan hanya untuk tinggal beliau sendiri, tetapi juga untuk diwariskan untuk anak cucunya. Jadi dua peristiwa inilah yang sampai sekarang saya sangat-sangat ingat sampai kapanpun. Untuk beliau-beliau, salam hormat dari saya, dan semoga sehat selalu, sejahtera, dan bahagia.